I'lamul Muwaqqi'in, seperti yang ada di sana. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ash wal ma'ad. Sesungguhnya pondasi dan asas syariat ini, maksudnya syariat Islam, adalah hikmah dan kemaslahatan hamba di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah nanti membuat sejumlah aturan agar kita bisa sampai pada kebaikan yang hakiki dan terhindar dari keburukan yang hakiki. Itu namanya syariat. Nah, sesungguhnya syariat itu pondasinya, dasarnya adalah untuk kebaikan manusia. Ya, jadi tidak untuk Allah. Jadi kalau kita misalnya diperintah untuk sholat, kemudian kita betul-betul melakukan sholat, yang mendapatkan keuntungan dari sholat itu ya kita, bukan Allah. Karena nanti ada hadis yang mengatakan seandainya seluruh manusia dan jin dari yang pertama sampai terakhir semuanya ingkar kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya semua manusia dan jin dari awal sampai akhir beriman kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Jadi keimanan Anda yang mengambil keuntungan. Kekafiran Anda, yang rugi Anda sendiri. Maka nanti kalau kita mengerjakan sholat, ya untung yang kita sendiri. Bagaimana gerakan-gerakan sholat ternyata desainnya adalah dinamis, aktif. Cara berhubungan dengan Tuhan yang paling sehat itu cara orang Islam. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada gerakan tangannya. Coba kalau Anda berhubungan dengan Tuhan ternyata bertapa duduk terus itu darah nggak ngalir loh. Coba dinalar aja di antara agama-agama yang ada, bagaimana cara mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Itu yang paling logis itu Islam. Ada naik turun, ada rukuk, ada sujud, ada tangan yang bersedekap. Dan itu ketika diteliti gerakan-gerakan itu ternyata luar biasa bermanfaat bagi kesehatan. Maka nanti ada orang yang jarang olahraga, tapi sholatnya tumakninah, itu ya jarang sakit, meskipun badannya tidak mendekal gitu. Karena kalau ke gym itu kan untuk membesarkan otot. Gitu. Terus kemudian kalau nanti Anda mau puasa, ya yang untung dengan puasa ya Anda minimal dalam 1 bulan itu alat pencernaan Anda istirahat. Sekitar 14 jam, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Anda tidak memasukkan 1 tetes air pun, 1 suapan makanan pun, berarti organ-organ pencernaan Anda dipaksa berhenti selama 14 jam dalam 1 bulan. Kalau Anda muslim tapi Anda nggak mau puasa, ya terserah. Tapi kalau Anda nanti sakit, ternyata sakit pencernaannya, jangan salahkan Allah. Allah sudah memberi kamu cara untuk secara teratur mengistirahatkan alat pencernaan, kamu nggak mau kok. Jadi desainnya syariat itu adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Maka nanti ada hadisnya, tapi tidak saya tampilkan di sini. Seandainya semua manusia beriman kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Seandainya semua manusia dan jin dari awal sampai akhir kufur kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi akhirnya, kalau Anda menjadi orang baik yang beruntung ya Anda sendiri, kalau Anda menjadi orang buruk, yang rugi juga Anda sendiri. Titik. Jadi sudut pandang kita bukan Islam itu memberatkan, tapi Islam itu memberi solusi sebenarnya. Wahia dan syariat adlun kuluha, wa rahmatun kuluha, wa masalihun kuluha, wa hikmatun kuluha. Dan semua syariat itu adil. Semua syariat itu rahmat. Semua syariat itu maslahat. Semua syariat itu hikmah. Jadi kalau nanti Anda menjalani hukum-hukum Islam, perintah dan larangan Allah, perintah Anda kerjakan, larangan Allah Anda tinggalkan, Anda akan mendapatkan keadilan. Jadi kalau ada perempuan yang mengatakan, kenapa dalam rumah tangga istri harus selalu ngalah? Ya kan kamu dengan suamimu. Suami yang lain tidak seperti suamimu. Dia akan memberikan keadilan kepada istrinya. Kok suami saya nggak mau bekerja? Kan suami kamu. Suami yang takut sama Allah kan bekerja dan menafkahi istri. Kok suami saya kalau marah suka mukul? Ya suami kamu, suami yang lain tuh merangkul kok istrinya dan kemudian mengecup pipinya kok. Jadi kasus-kasus pribadi kamu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa Islam seperti itu.
Islam ya Islam gitu loh. Ketika Allah memberikan perintah kepada perempuan untuk melayani suami, layanilah suamimu. Hatta kamu sedang di dapur, dipanggil suami untuk melayani di atas tempat tidur, datanglah. Kok enak banget? Ya tidak, karena suami diperintah menafkahi istri. Lah kamu disuruh mendatangi suami tempat itu, tapi suamimu nggak ngasih nafkah. Yang salah kan suamimu aslinya. Syariatnya kan tetap nyuruh laki-laki memberi nafkah, gitu loh. Jadi kalau sampai kita nanti merasakan ketidakadilan, ketika kita merasakan tidak mendapatkan rahmat, ketika kita tidak mendapatkan kebaikan, karena apa? Itu bukan syariat. Itu bukan syariat. Maka di sini dilanjutkan, seluruh syariat itu adil, seluruh syariat itu rahmat, seluruh syariat itu maslahat, seluruh syariat itu hikmah. Fakulu mas'alatin kharajat min anil adi ilal juri wa anil rahmati ila diddiha wa anil maslahati ilal mafsadati wa anil hikmati ilal abati falaisat minasyari'ah wa in udkhilat fiha bitakwil. Maka setiap hal yang keluar dari keadilan menuju kesewenang-wenangan, setiap hal yang meninggalkan rahmat menuju pada kebalikannya, setiap yang keluar dari maslahat menuju kerusakan, dan setiap yang keluar dari hikmah menuju kesia-siaan, falaisat minasyar, itu bukan syariat. Wa in udkhila fi ta'wil, meskipun pelakunya mentakwil, mengklaim itu syariat. Jadi nanti misalnya ada orang menjalani ta'adud atau poligami. Kok aku poligami menderita? Syariat bernama poligami itu syariat. Pasti ada yang salah. Mesti itu bukan syariat yang dijalani pasangan ini. Kalau sampai menjalani poligami kok tidak mendapatkan keadilan, pasti itu bukan syariat. Ternyata poligami bukan versi Allah, versi istri pertama. Kamu hanya boleh ke sana 2 bulan sekali. Yang ngatur istrinya bukan Allah. Allah mengatur sehari di istri pertama, sehari istri kedua. Ngasih belikan rumah istri pertama, belikan rumah istri kedua. Ngasih mobil istri pertama, belikan mobil istri yang kedua. Begitu adil. Ini enggak. Berpoligami katanya syariat, tapi apa? Istri pertama 2 minggu, istri kedua cuma 1 hari. Jadi syariat versi istri pertama, bukan syariat versi Allah. Ya otomatis nggak enak kalau dijalani. Kemana-mana cerita, aku berpoligami. Poligami menurut syariat mbahmu. Menurut Allah nggak begitu. Jadi kalau sampai menjalankan Islam kok kita tidak mendapatkan keadilan, pasti ada pelanggaran di situ, pasti. Nggak mungkin menuruti Allah kok kita merasakan ketidakadilan itu, nggak mungkin. Bisa dibaca di kitab Ilamul Waqi'. Kok diam? Jadi dalam sudut pandang Islam, Allah memberikan perintah dan larangan kepada manusia itu justru untuk membantu manusia tidak gambling, tidak coba-coba, tidak trial and error, tapi langsung menemukan kepastian. Karena orang itu tidak mati pada bilangan umur tertentu. Nanti kamu umurnya 60 tahunnya. Yang hari ini disunat kemudian mati juga ada. Yang hari ini lulus sekolah SMA, kemudian naik motor seneng-seneng, habis itu nabrak mati ya ada. Maka kamu harus ketika mati punya amal soleh. Maka amal soleh tidak menunggu kamu tua dulu. Kapanpun kamu sudah balik, kamu harus menjalankan amal soleh. Jadi jangan sampai nanti waktu muda kita main-main dulu ya. Nanti tobatnya kalau tua saja. Mudah-mudahan umurmu sampai tua. Karena ada yang masih mudanya coba-coba, tapi kebablasan akhirnya mati. Jadi Islam tidak memberikan ruangan karena umat Islam itu umurnya pendek. A'maru umati ma baina sitin wa sab'in. Umur umatku, umat Islam itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqallu ma yajuzu dzalika, dan hanya sedikit yang melampaui usia itu. Jadi kalau Anda nyari tetangga-tetangga yang umurnya di atas 70 tahun, itu ada tapi jarang. Satu kelurahan nggak ada 100 orang. Yang bayi dilahirkan dibuang malah lebih dari 100 nanti gitu. Nah karena umur kita itu cuma pendek, cuma 60-70 tahun dan kita bisa mati sewaktu-waktu, pada waktu mati Anda harus siap dengan amal soleh. Maka berbuat amal soleh dimulai dari kecil dengan pembiasaan, dinilai sejak kita balik. Nggak ada waktu untuk bermain-main. Nah karena tidak ada waktu bermain-main, Allah langsung memberikan kepastian, ini pasti baik, kerjakan, ini pasti buruk, tinggalkan.
Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk gambling, berjudi dengan umur. Karena itu, Allah memberikan perintah karena itu baik bagi manusia. Dan Allah tidak peduli apakah manusia suka atau tidak suka. Karena yang diperintahkan Allah kadang-kadang tidak kita sukai. Allah melarang dari kita mengerjakan sesuatu karena itu buruk. Allah tidak peduli meskipun yang buruk itu ternyata Anda sukai. Allah tidak peduli. Allah memberikan informasi valid. Ini baik, kerjakan. Ini tidak baik, tinggalkan. Lah saya nggak sukai, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Oke, perhatikan ini. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkirata liman yakhsha. Toha. Tidaklah kami Allah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran ini litashqa untuk membuat kamu menjadi susah. Tetapi Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi ayat ini mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu, tidak. Imam Qatadah kemudian mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan begini, wallahi demi Allah. La wallahi, tidak demi Allah. Ma ja'alau syaqa'an. Allah tidak menjadikan Al-Quran itu untuk hal yang menyusahkan. Walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran itu menjadikannya sebagai rahmat. Wa nur, cahaya. Wa dalilan, dan petunjuk ilal jannah, menuju surga. Kan kemarin kita sudah bilang, dalam konteks mendapatkan manfaat dan menghindari madharat, puncak manfaat namanya surga, puncak madharat namanya neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang yang menjadi penghuni neraka dengan menjadi penghuni surga, tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang menjadi penghuni surga itulah yang faiz, yang beruntung, yang sukses, yang sebenar-benar sukses dengan hidupnya di dunia. Manfaat yang benar-benar sukses itu adalah masuk surga. Jadi Allah mengatakan kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Tetapi Imam Qatadah kemudian menjelaskan demi Allah tidak. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran untuk membuat susah manusia, tidak. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran ada sebagai rahmat bagi manusia. Judul kita hari ini. Jadi rahmat Allah bagi manusia atau apa? Syariat. Nur, ron, cahaya, wadalilan ila jannah, dan petunjuk menuju surga. Jadi kalau Anda pengen betul-betul masuk surga sebagai manfaat yang sebenar-benarnya, maka ikutilah Al-Quran. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan begini, al-khairu kulluhu fi hadzal harfaini. Seluruh kebaikan itu ada pada dua kalimat ini, al-akhdhu bima umirtu, kamu menjalani apa yang diperintahkan, wa nahyu amma nahitukum anhu, dan meninggalkan apa yang kalian larang, yang kalian dilarang. Jadi semua kebaikan hidup itu cuma ada pada dua kalimat. Satu, kerjakan apa yang diperintahkan. Dua, tinggalkan apa yang dilarang. Jadi sekarang cara kita memandang perintah dari Allah itu adalah itu rahmat Allah. Agar hidup kita tidak main-main dengan cara yang salah. Rasul sudah mengatakan, jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, nikahkanlah dia. Berarti petunjuknya jelas. Carilah laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Tetap ada yang ngeyel. Ketemu laki-laki di pasar malam, senyumannya menggoda, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya tidak ada apa-apanya. Nekat, sudah dibilangi mbak, dia ora sholat, dia jarang pengajian. Kemudian, ya enggak apa-apa, nanti kan saya berdoa, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Akhirnya nikah sampai 15 tahun, punya anak 3, tetap enggak sholat. Baru datang ke tempatnya nangis-nangis. Lah ngopo nangis? Wong apa yang kamu temukan sekarang adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Wong ora manut karo Gusti Allah, nek uripe ra penak nyalahke Gusti Allah, kan curang.
Kamu kan curang, wong kamu diperintah Allah memilih laki-laki yang agamanya baik, akalnya baik, kamu nggak manut. Begitu sekarang suami mukul, baru kenapa Allah menakdirkan saya dipukul suami. Markonah ini memang reanda otaknya. Otaknya ndak tenang. Jadi manusia itu kalau hidupnya salah, bukannya introspeksi saya dulu pernah berbuat apa, kok hidup saya jalani susah begini, tapi malah menyalahkan Allah, seolah-olah Allah itu dolim gitu loh. Wong suruh nyari istri karena agamanya, sebagaimana hadis Nabi, fatwa bidadidin taribat yadak. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan beruntung. Wes orang gagas, hadis kurang gagas. Ketemu di jalan perempuan rambutnya diibatke, langsung wajahmu malingkan duniaku. Langsung ditutke, didukunke dadi bojone. Saiki ndang wis di anak reson didik, anake nangis, mbok ya melu nangis gitu. Dengan mumet toh. Sing nangis dadi loro, anak jenengan karo anak maratuane jenengan. Wis bar kuwi lagi ngeluh istri saya enggak bisa didik anak. Lah ndek men sing mara nglamar kuwi ya sapa? Mboten ngerti, kula ngerti tangi turu pun samping kula, ra mungkin to ya. Ra mungkin. Terus habis itu ngeluh, aku piye ya uripku susah ndek bojo diatur angel, didik anak ra iso. Seolah-olah Allah ndolim pada dia, padahal dia sedang memetik buah karena tidak percaya kepada hadis Nabi dulu. Suruh nyekolahkan anak di sekolah yang ada agamanya, rasa fanatik, sekolah kisah kreatif, inovatif, aktif, modern, cerdas, terampil. Wes, habis itu ndang wis tuwa ora iso maca Al-Qur'an, ora salat, ora ndongake wong tua, lagi nangis-nangis. Lho kan hadise ngomong mendidik anak itu mendidik anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi nek kowe ora manut, nanti buah yang kamu dapat tidak baik. Gitu. Oke, sekarang begini. Bagi sebagian orang, syariat ini tampak menyusahkan. Makanya sampai Al-Quran mengatakan ma'anzala alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian susah. Karena banyak orang menilai Quran itu menyusahkan. Terlalu banyak aturan. Sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit nggak boleh. Kok urip jadi susah banget toh? Bukan. Justru karena banyak aturan itu, hidup menjadi mudah. Karena tidak perlu mencari-cari sendiri. Coba, perhatikan. Walaisal maksudu bil ibadati wal awamiril al masyaqqa wal kuflah bil qasdil awal. Wa in waqa'a dzalika dhimnan wa taban fi ba'diha li asbabin iktadatu la budda minha hiya min lawazim hadinasyah. Bukanlah tujuan utama dari ibadah dan perintah-perintah Allah menyusahkan dan membebani manusia. Jadi tujuan utamanya syariat itu bukan menyusahkan dan membebani manusia. Wa in waqa'at dzalika dhimnan wa taban fatiha. Meskipun kadang-kadang terjadi ada hal-hal yang tampak susah dan tampak berat. Fiba dia pada sebagiannya. Li asbabin iktadatu la budamina, itu karena adanya sebab yang dituntut untuk dilakukan. Hiya min lawazimati nasa, itu merupakan konsekuensi proses. Jadi maksudnya begini, Allah memberikan perintah dan larangan bukan untuk menyusahkan dan bukan untuk menyulitkan manusia. Bukan untuk membebani manusia. Kalau seandainya dalam pelaksanaan syariat sebagiannya tampak sulit dan susah, itu bukan tujuan, tapi itu konsekuensi proses. Sebab akibat yang harus dijalankan. Misalnya begini. Sekarang kalau kita datang memeriksakan anak ke dokter spesialis ya, dokter spesialis. Kira-kira harganya sekitar berapa? Mungkin di atas 100.000. Nulis tulisan yang tidak bisa dibaca. Dan itu kalau Anda tidak punya uang juga tidak bisa jadi obat. Karena cuma resep. Itu baru ngomong toh, Anda harus membayar 100.000 diganti dengan kertas yang tulisannya tidak bisa dibaca. Kalau bisa dibaca berarti Anda jadi apoteker langsung gitu kan.
Terus Anda tiba-tiba berpikir, ya Allah, penak banget dia di dokter spesialis kuwi. Tulisannya racetha wae, regane larang. Ya, padahal nanti cuma nanya-nanya berapa menit. 100.000, Anda pergi datang lagi, Anda pergi datang lagi. Jadi kalau pas Anda datang ke dokter spesialis lihat, lah, aku nomor 20, berarti nek ping 100 ki dokter kena 2 yuta gitu ya. Penak banget sih. Tujuan akhirnya menjadi dokter spesialis yang harganya mahal. Harganya mahal. Tapi proses untuk menjadi dokter spesialis itu kan akhirnya jadi berat dan sulit pada sebagian prosesnya. Anda harus berani masuk ke laboratorium. Anda harus berani ngudet-udet, kodok diudet-udet. Nah, Anda harus siap melihat darah, nanah. Nanti ketika sudah sampai level fakultas kedokteran, Anda sampai harus langsung peraganya bukan lagi kayu atau plastik, tapi manusia mayat asli. Mungkin ada mayat yang dilindas kereta api, remuk badannya. Anda sekarang sedang mempelajari itu. Mungkin ada orang yang bunuh diri, lidahnya menjulur dan kulitnya biru-biru. Anda menghadapi itu. Yang tidak siap membaui nanah dan darah, jangan bercita-cita jadi dokter. Oke. Anda harus mengamalkan nama-nama bahasa Latin. Istilah-istilah kedokteran itu rata-rata bahasa Latin. Anda wong Jawa, bahasa Jawa ramu dengar bahasa Latin coba. Jadi ketika dia di laboratorium praktikum gitu ya, dimulai dari binatang, tikus gitu kan, kelinci, sampai nanti pada level mereka bersentuhan langsung dengan mayat asli manusia. Itu bagi sebagian orang nggak mengenakan. Tapi kan nggak mungkin ditiadakan, nggak mungkin. Dari dokter spesialis salah tak nganggo adegan masuk ke laboratorium, nggak mungkin. Kalau ada dokter kok nggak masuk laboratorium, itu namanya karnaval. Dia cuma pakai baju dokter loh. Itu namanya karnaval. Nah, ketika Anda harus menghafal istilah Latin, ketika Anda harus masuk ke laboratorium, itu bukan buat menyusahkan Anda, itu proses yang harus dituntut. Tujuan akhirnya Anda menjadi dokter spesialis. Jadi, tujuan akhirnya kita masuk surga. Tapi dalam beberapa prosesnya itu memang tampak berat dan sulit, tapi harus dilakukan karena tuntutan proses. Sholat subuh, Anda sedang sakit, rematik, tapi kan tetap bisa harus bangun. Soal wudhu nanti bisa diganti air hangat lah. Tapi soal udara di luar kan nggak bisa. Infak, sodako, sampai level jihad fisabilillah, itu pengorbanan-pengorbanan, tapi ya harus dikerjakan. Jadi kalau ada sulit dan beratnya, itu bukan Islam akan memberatkan dan menyulitkan, tapi sebuah proses panjang yang sebagiannya menuntut untuk melakukan itu. Coba, saya ngajar di pesantren. Terus ditanya sama murid saya, Ustaz, bagaimana caranya bisa bicara di depan orang banyak, tidak grogi, sistematis? Saya bilang, kowe nek takon kaya ngono ngerti ya Le, aku ceramah kuwi 25 tahun yang lalu sebelum kamu lahir. Jadi saya berceramah itu sejak saya lulus pesantren tahun 92. Jadi kalau sekarang sudah berapa coba? 28 tahun. Yang nanya anak pondok umurnya baru 17 tahun. Kowe dong lahir loh, aku wis ceramah. Kamu tahu nggak waktu saya ceramah pertama kali pakai sarung. Kenapa? Ketika kakinya bergetar biar nggak ketahuan. Jadi saya juga pernah mengalami ceramah bergetar, itu saya pernah mengalami. Ngisi pengajian ibu-ibu 10, sing 6 ngantuk. Oh, aku pernah ngalami kayak gitu itu. Ngisi Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, mulai Jumatan, itu separuh orang Jumatan sudah tidur di kampung-kampung. Aku ngalami ngono kuwi. Pelan. Saya pernah bikin lelucon, nggak ada yang ketawa. Coba, itu langsung hilang.
Saya pernah mau ceramah, tiba-tiba Ustadz Manap datang duduk paling depan, hilang kabeh sing ngerti omong ke. Saya mau ceramah, ternyata kebelet pipis. Saya ngalami itu. Nah, setelah 20 tahun lebih baru kita evaluasi mana lelucon sing maring guyu, berarti ini cekel dilanjutke meneh. Sing maring guyu, ora maring guyu dilangi. Kalimat-kalimat yang tidak efektif disunat. Jadi kalau mau ngisi pengajian tahu ini nanti berapa menit ya, 1 jam. Oh berarti saya ngomong dalam 1 jam harus rampung pembahasan. Tapi kadang-kadang kan cuma 7 menit. Kultum, kuliah 7 menit. Ngisi mantenan, setengah jam. Ngisi Jumatan, 20 menit. Jadi cara ngomong dalam 10 menit, 20 menit, 30 menit sama 1 jam, beda. Itu diulang-ulang 25 tahun mas. Jadi nek kamu pengen seperti saya, ya lakonono. Saya pernah waktu itu ngisi pengajian di luar Jawa, safari dakwah. Itu ngisinya pernah sampai 26 kali, pernah sampai 30 kali. Dalam 6 hari saya safari dakwah. Untuk bisa ngisi pengajian selama 26 kali dari awal sampai akhir, suaranya tetap konstan. Itu latihan loh mas. Jadi Ustadz kalau nggak pernah latihan suara, modulasi, nanti takutnya di awal teriak-teriak, baru pengajian kelima sudah serak, nggak keluar suaranya. Pernah terjadi seperti itu, pengajian dibatalkan gara-gara Ustadznya sakit, suaranya nggak keluar. Pernah. Jadi jangan membayangkan, nek cuma ngisi 1 hari, habis itu istirahat seminggu bisa. Nek hari ini ngisi. Tadi saya sudah ngisi, ini ngisi, nanti habis ini saya ngisi di Aqua, nanti malam saya ngisi di Wonogiri. Untuk bisa membuat suara, memproduksi suara konstan, kira-kira memperkirakan yang paling belakang mendengar suara kita, dan A, I, U, E, nya jelas, ojo kaya bergumam. Jane ceramah apa bengung. Itu latihan semua, yang nggak mau latihan, mesti nggak kepake sudah. Nanti kalau yang nggak mau improve, mengembangkan diri, mesti nggak kepake, nggak mau belajar. Materinya itu saja, lama-lama juga orang bosan. Itu proses 25 tahun lebih, mas. Jadi kalau kamu mau jadi penceramah, mulai hari ini latihan. Latihan dianggap tidak penting, begitu Anda masuk, sebagian pergi. Pernah loh saya begitu tuh. Gara-gara alirannya beda. Jadi waktu itu saya di Balikpapan, begitu saya ngisi, itu separuhnya langsung pergi karena merasa saya bukan ustadz dari kelompoknya. Mengalami yang seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau nanti kita latihan suara, kita latihan membreakdown tema, kemudian mengukur kalau kayak gini untuk 10 menit kayak gini loh materinya, untuk setengah jam kayak gini, itu latihan terus. Nah, kamu nggak mau begitu, ya kamu nggak akan pernah jadi penceramah yang baik. Kalau tujuannya penceramah yang baik harus menjalani ini. Lah ini namanya tuntutan proses. Jadi jangan mengatakan, wah dadi wong Islam abot men ngene ra entuk, ngene ra entuk. Lah nek dientukke kabeh ya bubar no. Ya, jadi tujuan utama syariat bukan menyulitkan, bukan membebani manusia. Kalau dalam beberapa prakteknya terjadi hal yang berat dan sulit, itu adalah konsekuensi proses. Karena orang Islam yang tidak paham gampang mengeluh. Kok ribet mentok? Bukan ribet. Mudah. Saya pernah ngisi pengajian sampai sekarang, sudah 5 tahun lebih, seminggu sekali juga di Matesih. Di Kelurahan Dawung. Terus kemudian direkam. Kalau rekaman kita ini disiarkan di radio RDS, kalau rekaman sana itu disiarkan di radio Swiba namanya, radio pemerintah daerah Karanganyar. Terus pancar luaskannya itu pagi, Selasa pagi. Jadi biar Selasa pagi orang yang dengarkan radio itu mendengarkan pengajian 1 minggu yang lalu, terus nanti sorenya ikut untuk melanjutkan materi. Oke. Nah karena temanya keluarga, kadang-kadang ayatnya atau hadisnya tidak banyak, ada ceritanya. Dan itu radio pemerintah, yang mendengarkan ada yang non-muslim. Nah dia merasa cocok dengan materi-materi yang saya berikan, akhirnya apa? Masuk Islam.
Ini cerita yang aneh, karena biasanya orang masuk Islam itu karena tema akidah. Ini masuk Islam karena tema keluarga. Saya tidak kenal orang itu, tapi panitianya satu kantor dengan orang itu. Panitianya bilang ke saya, Ustadz, ada teman saya sekantor yang memutuskan menjadi mu'alaf karena mendengarkan ceramah antum, ceramah tentang keluarga. Loh kenapa? Dia mengatakan begini, ternyata enak ya jadi orang Islam itu, aturannya sudah banyak dan sudah jelas, tinggal ngikuti. Bagaimana milih suami, ada aturannya. Bagaimana milih istri, ada aturannya. Bagaimana didik anak, ada aturannya. Bagaimana bergaul dengan tetangga, ada aturannya. Jadi orang itu kan enak tinggal jalani aturan. Di agama saya yang lama, nggak ada. Adanya pembahasan global. Kasih, global banget. Bagaimana menghadapi suami yang selingkuh dengan kasih. Tolong jelaskan sama saya. Tolong jelaskan sama saya, menghadapi suami yang selingkuh dengan kasih. Gimana coba? Bingung tuh jenengan. Sedangkan Islam detail. Allah memberikan rahmat kepada laki-laki yang bangun malam untuk tahajud. Kemudian ketika dia menemukan istrinya tidur, maka dia percikkan air di muka istrinya itu. Allah memberikan rahmat kepada seorang istri yang bangun sholat tahajud, dan ketika dia menemukan suaminya masih tidur, dia percikkan air di muka suaminya itu. Jadi ternyata suami atau istri itu menguatkan agama. Jadi nek suami ini nggak punya istri, mungkin dia tidur sampai subuh. Tapi gara-gara punya istri dia dipercikkan di mukanya air, bangun. Kalau perempuan ini nggak punya suami, mungkin juga ketiduran sampai subuh. Berhubung dia punya suami, dibangunkan untuk sholat. Berarti suami istri itu hakikatnya adalah menolong agar pasangannya lebih baik dalam beragama. Bukan hanya membangunkan, tapi caranya pun dijelaskan, memercikkan air. Jadi ngambilnya sedikit cek gitu loh. Orang bangunkan di tahajud ning ora ning keterangane, akhirnya apa digebuki jonek-onekke. Disori banyu, ayo tangi sholat tahajud, ora ngono, Mas. Sampai detail dipercikkan air di wajahnya. Coba, bagaimana Anda punya anak pergaulan bebas sampai hamil, menghadapi anak yang hamil dengan kasih. Piye terangno karo aku wis, aku mumet terus terang. Itu kan global banget. Sudah gitu lagu terakhirnya pergilah kasih ya, sandi apa-apa nek wis ngono. Terus sandi apa-apa wis. Lah kok orang Islam sendiri malah repot, kok repot banget tuh banyak aturan. Loh orang yang dulunya non muslim malah melihat keindahan itu. Begitu mudahnya menjadi orang Islam karena aturan sudah lengkap. Tinggal make, tinggal ngikuti. Hidup kita langsung efektif dan efisien. Sangkil dan mangkus. Bahasa aslinya efektif dan efisien itu sangkil dan mangkus. Oke. Maka di dalam Al-Quran, istilah untuk Al-Quran itu bukan beban, bukan menyulitkan. Tetapi kita lihat di surat Yunus ayat 57 dan 58 ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi yang dipanggil bukan orang beriman, tapi manusia. Maksudnya ini pemberitahuan bersifat mutlak kepada semua manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, dari Allah, namanya Al-Quran. Wa syifa'un lima fi sudur, dan obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang mengimaninya. Jadi kalau dia muslim, KTP-nya tapi tidak mengimani si Al-Quran, nanti nggak akan mendapatkan hidayah, nggak mendapatkan obat penawar, nggak akan mendapatkan rahmat. Kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadilah dan rahmat Allah itu, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa, fadilah dan rahmat Allah itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mengumpulkan duit, jadi artis terkenal, uangnya miliaran. Ada masalah kehidupan, bunuh diri, nggak ngerti solusi. Whitney Houston itu terkenal, suaranya sampai 8 oktav. Nyanyinya bagus, ya uangnya banyak, tapi tiba-tiba ditemukan bunuh diri overdosis. Apa yang kamu kumpulkan itu nggak akan memberikan solusi. Quran dan Islam, jadi fadilah dan rahmat itu sebagian ulama mengartikan Islam dan Quran. Bisa dua-duanya. Jadi Al-Quran itu dan Islam itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Karena apa? Yang kamu kumpulkan untuk kamu nikmati, tapi kalau pikiranmu bengep, kamu gak bisa menikmati. Sedangkan kau itu memberi jalan keluar, memberi solusi kehidupan.
Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan telah datang kepadamu Al-Quran dengan nama Mau'idhah, Syifa'un lima fis sudur, Huda dan Rahmat. Jadi Allah memberikan nama-nama untuk Al-Quran itu nama-nama yang bernada positif. Apa? Rahmat. Gitu kan? Huda, petunjuk. Nur, cahaya. Syifa, obat yang bagi penyakit yang ada dalam dada. Sehingga fa'in kila, jika mereka berkata, faqad waqa'a tasmiyatu dzalika taklifan fil Qur'an. Bukankah Allah menyebut dengan kata beban dalam beberapa ayat Al-Qur'an? Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa, seorang manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Atau surat Al-An'am ayat 152, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami Allah tidak memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bukankah di dalam ayat ini, dua ayat ini Allah mengatakan kami membebani manusia sesuai dengan kemampuannya? Bukankah Allah menyebutkan kalimat taklif atau beban di dalam dua ayat itu? Kalau ada yang mengatakan begitu, jawablah kila na'am. Ya, katakan memang iya. Innama ja'a dzalika fi jadibin nafyi. Tetapi dalam ayat-ayat ini datang dengan kalimat negatif. Kalimat negatif. Maksudnya begini. Kalau kalimat positif itu begini, Allah membebani manusia sesuai dengan kemampuannya. Itu kalimat positif. Allah membebani manusia sesuai dengan kemampuannya. Tapi dalam ayat ini mengatakan Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu mengatakan la nukallifu, kami tidak membebani. Kalaupun kamu merasa itu beban, kami sudah mengukur sesuai dengan kemampuanmu. Itu beda loh. Allah membebani manusia sesuai dengan kemampuannya. Ini kalimat positif. Tapi kalau Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya, itu kalimat negatif. Dan dalam dua ayat itu ada kata la di depannya, tidak. Jadi kalaupun Allah memberikan kata beban di situ, kalimat bebannya itu dalam bentuk negatif, bukan dalam bentuk positif. Nah, Anda bingung berarti nilai bahasa Indonesia Anda buruk menuai gitu. Reso membedakan kalimat negatif dan positif. Kan padha wae to Pak Ustadz. Beda yo. Rumah makan bambu dengan rumah makan bambu itu beda. Rumah makan bambu berarti rumah itu monster. Dia memakan bambu. Nah, ini monsternya itu namanya rumah. Rumah makan bambu. Tapi ini rumah makan bambu, berarti itu tempat kita makan, nama rumah makannya bambu gitu loh. Aku mumet Pak Ustadz, ya wes berarti guru bahasa Indonesia mudeng ngono. Bagi orang yang peka bahasa ini beda. Rumah makan bambu itu beda dengan rumah makan bambu. Tambah mumet toh, ya wes. Ya wes. Sudah. Walihada, karena itu kana solahul abdi wa sa'adatuhu fi tahqiqi makna qauli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu kebaikan manusia dan kebahagiaannya adalah merupakan tahqiq atau aplikasi dari firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ketika dia sampai pada kesimpulan hidup untuk mengabdi kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan hanya kepada Allah, iyyaka na'budu beda dengan na'budu iyyaka. Ya, kalau na'budu iyyaka kami beribadah kepadamu. Tapi kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah. Beda loh. Aku mencintaimu dengan aku mencintaimu dengan hanya kamu yang aku cintai itu beda loh. Nah, aku mencintaimu, kalau dia punya orang lain itu nggak salah. Loh, katanya kamu mencintai aku. Ya iya, aku mencintai kamu, tapi juga mencintai dia. Gitu loh, kan ada lagunya. Aku cinta kau dan dia.
Tapi ini aku bilang, aku hanya mencintaimu, berarti kamu tok. Kalau sampai aku punya rasa cinta yang lain, aku salah. Aku kan bilang aku cinta pada kamu tok. Loh kok kamu cinta sama yang lain? Lah aku juga tetap cinta sama kamu. Kok judul lagunya Aku Cinta Kau dan Dia. Kayak dianya banyak, dia gitu loh. Jadi iya kan, Abu itu maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk bisa beribadah itu. Nah siapa yang bisa mengaplikasikan ini, itulah sebenarnya konsep dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat itu. Oke. Jadi intinya adalah rahmat syariat Allah itu adalah rahmat sebenarnya. Bentuk kasih sayang Allah adalah tidak meninggalkan kita kebingungan mencari jalan sendiri, mencari solusi sendiri, tidak. Allah menunjukkan sampai detail bagaimana cara kita menjalani hidup. Maka Islam itu way of life, cara menjalani hidup. Maka Islam tidak cuma membahas bagaimana kita sholat kepada Allah menyembah, tapi bagaimana bertetangga, bagaimana milih istri, bagaimana milih suami, bagaimana mendidik anak, bagaimana makan halal, bagaimana perekonomiannya bebas dari riba, bagaimana milih pemimpin bukan Yahudi dan Nasrani, itu semuanya dibahas. Jadi kalau Anda mengartikan menjadi muslim itu cukup hanya datang ke masjid, sholat, habis keluar hanya untuk umroh, habis itu tidak peduli pemimpinnya siapa, nggak peduli yang dimakan halal atau haram. Sebenarnya Anda menyamakan Islam dengan agama yang lain, hanya sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan. Sedangkan Islam itu adalah way of life, cara menjalani hidup. Karena menjalani hidup, maka politiknya ada. Jangan kau jadikan orang Yahudi dan pemimpin. Pertahanan dan keamanan ada. Wa'idullah mastata'tu min quwwah. Persiapkanlah kekuatan raja untuk menghadapi musuh-musuh kamu. Pendidikannya ada, gitu loh, di surat Luqman. Gitu loh. Sosialnya ada, termasuk barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia harus berbuat baik pada tetangga. Gitu. Pakaiannya ada, mana batasan-batasan aurat. Jadi nanti kita jadi muslim itu nggak bingung karena semuanya sudah diatur. Yang bingung adalah muslim yang tidak belajar sehingga tidak tahu. Jadi sekarang kita memandang syariat itu sebagai rahmat Allah bagi kita manusia. Jadi bersyukurlah menjadi orang yang paham, bukan malah mengeluh. Mbak, yuk pengajian, gah. Lah ngopo kok mengko ndak ngerti nek pirain to. Dadi kok aku nek salah dilokke wong lho kok ngono, aku ora ngerti kok, gitu loh. Banyak orang pengennya begitu. Padahal justru kita pengennya hidup ini semuanya bermakna. Jadi kapanpun Allah memanggil kita dalam keadaan sedang menjalankan syariat Allah. Oke, sekarang masuk ke sini. Masuk ke sini. Walau hasola lahu minal ladzati wasururi bi ghairihi ma hasola fala yadumu lahu dzalika. Bal yantakil min naw'in ila naw'in wa min syakhsin ila syakhsin wa yatana'am bi hadza fi halin wa bi hadza fi halin wa kathiran ma yakunu dzalika ladzi yatana'am bihi wa adamu asbabi alami wa madaratihi. Seandainya manusia memperoleh kelezatan dan kebahagiaan tanpa Allah, jadi dalam hidup ini orang nggak mau mengambil syariat sebagai petunjuk, nggak mau dekat dengan Allah, nggak mau menggunakan aturan-aturan syariat, dan dengan itu dia memperoleh kelezatan dan kebahagiaan, kesenangan. Maha sholat falaya dumulahu dzalika, maka apa yang dia dapatkan tidak akan lama. Catat itu. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati dunia akhirat, ikutilah syariat. Itulah rahmat Allah buat manusia, agar manusia tidak gambling, tidak trial and error, langsung menemukan kepastian. Kalau Anda kemudian menemukan ada manusia tanpa melibatkan Allah dalam hidupnya, kok memperoleh apa yang dia inginkan, kenikmatan dan kesenangan, fala yadumu lahu dzalika, maka itu adalah perolehan yang tidak lama. Misalnya ada bupati nyalon itu menggunakan jasa dukun, terus kemudian terpilih, yus tunggunen 5 tahun 10 tahun nanti yang terjadi apa? Berawal dari dukun, berakhir di penjara.
Ada artis yang viral, caranya salah, ngaku-ngaku hamil, settingan, cinta macam. Tunggu nanti paling berapa hari, berapa lama itu. Tidak lama yang kayak gitu-gitu. Jadi sesuatu yang kita peroleh dalam hidup yang tidak melibatkan Allah, itu nanti tidak lama. Catat, tidak lama. Tidak lama. Bal yantakil min naw'in ila naw'in wa min syakhsin ila syakhsin yatana'am bihadza fi halin wa bihadza fi halin. Bahkan kenikmatannya itu akan berubah-ubah. Dari satu macam ke macam yang lain, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Pada saat ini dia menikmati ini, pada saat itu dia menikmati itu. Contohnya begini, dunia ini kan berubah-ubah. Apa yang membuat kamu merasa senang karena punya jemani dulu. Berubah jadi punya ake. Berubah lagi menjadi ikan arwana. Habis itu berubah lagi jadi burungnya siapa. Ya, setelah itu kembali sekarang janda bolong itu gitu ya. Terus besok apa lagi? Termasuk grup musik dulu, misalnya kita waktu masih muda senangnya Kos Plus, sampai kita minta tanda tangan. Saiki kaosnya ada tangan Kos Plus itu kasihkan anak kita itu nggak mau make. Mereka sekarang Kosmin bukan Kos Plus lagi gitu loh. Sudah. Dulu kita mengidolakan siapa, paling berapa lama pindah lagi mengidolakan siapa. Begitu terus hidup ini. Begitu. Nah, yang menarik kalimat yang paling akhir. Wa katsiran ma yakunu dzalika alladzi yatana'am bihi wa adamu asbabi alami wa madaratihi. Dan banyak sekali apa yang membuat seseorang merasakan kenikmatan adalah hal yang paling dia sesali karena menjadi penyebab terbesar penderitaannya. Jadi ada mungkin namanya Bambang. Ada Bambang yang jualan ayam, ada Bambang tukang potong rambut, ada Bambang yang dosen, ada Bambang yang kocone mukidi nganyelke kuwi. Ada Bambang mungkin yang jadi bupati. Di dunia mungkin mereka bikin grup namanya apa? Grup Bambang. Bambang Kentolet, Bambang Poniti, semua ngumpul di situ. Nah, terus kemudian mereka cerita, mungkin Bambang yang menjadi bupati itu yang paling merasa bangga. Rumahnya luas, jabatannya tinggi, omongannya dicatat wartawan. Bambang Kentolet ngomong malah diguyu. Tapi di akhirat, mungkin Bambang yang menjadi bupati ini yang paling menyesal. Karena waktu mau jadi bupati, dia menggunakan jasa dukun, sehingga dia musyrik kekal di neraka. Bambang yang jualan telur malah aman. Padahal waktu kumpul-kumpul, reuni mungkin Bambang jualan telur itu seringkeh telurnya itu. Rawani ngomong, mendelep gitu loh. Di sawang cili, karena apa? Bambangnya yang gede-gede mau cerita hebat-hebat. Di hadapan Allah mungkin yang paling selamat. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan apa yang membuat kamu merasakan nikmat dunia itu cuma sebentar kalau bukan karena Allah. Dan bisa jadi itu adalah yang paling kamu sesali karena itu yang mendatangkan madarat yang paling besar. Karena itu diakhiri dengan alinea terakhir, anafaqal abdi ila ayak budallah subhanahu wa ta'ala syarikalah la yusyriku bi syai'an laisa landirun fayuqasu bihi. Karena itu kebutuhan manusia untuk menjalani hidup sesuai dengan arahan Allah, bernama beribadah kepada Allah adalah kebutuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi kita fokus bagaimana bisa hidup dengan konsep jalani perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ini kita membutuhkan, kebutuhan kita terhadap menjalani seperti ini adalah kebutuhan paling tinggi dalam hidup. Nah, nanti kita bahas pada minggu depan bagaimana aplikasinya. Jadi ini masih rangkaian panjang ya, pembahasan tentang akhlak keluarga. Kalau kemarin kita tuh pengen mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan yang sejati, larinya hanya Allah yang bisa. Dan hari ini wujud dari kebisaan Allah itu adalah menurunkan syariat. Bukan untuk membebani, bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk memudahkan. Tapi hanya orang-orang tertentu yang menganggap syariat itu memudahkan. Mayoritas orang menganggap syariat itu menyulitkan. Nah, sudut pandangnya harus dirubah. Oke, hari ini tidak ada pertanyaan karena biasa Kamis ketiga saya harus langsung ke Aqua dan ini jam duhurnya 11:30, jadi nanti biar cukup waktunya. Insya Allah untuk pertanyaan ditampung akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Oke, begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.